Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk menemani saya mengerjakan tugas ujian akhir semester atau UAS untuk semester 2. Ini adalah tugas mata kuliah praktikum struktur data dengan dosen pengampu Bapak Muhbadi Tamam MKom. Jadi tugasnya adalah membuat sebuah program kasir interaktif menggunakan bahasa pemrograman Python plus DFD serta flowchart. Jadi kita disuruh untuk membuat sebuah program kasir sederhana lengkap dengan flowchart dan DFD-nya. Sebelum langsung ke codingan Python-nya atau membuat program kasirnya, langkah pertama yang benar adalah kita harus membuat alurnya terlebih dahulu. Jadi di video kali ini saya akan fokus untuk membuat flowchart-nya dari awal sampai akhir. Nah, untuk membuat flowchart-nya di sini saya menggunakan aplikasi berbasis website yaitu appdiagram.net atau draw.io. Langkah pertama untuk membuat sebuah flowchart adalah start atau mulai. Start atau mulai di sini biasanya menggunakan simbol terminator atau termination. Seperti ini. Kita ambil, setelah itu kasih nama start atau mulai. Ini menandakan bahwa program akan dimulai dari sini. Oke, berikutnya adalah menampilkan nama dan NPM mahasiswa. Untuk menampilkan nama dan NPM mahasiswa, di sini kita menggunakan simbol persegi panjang atau simbol proses untuk sebuah prosesnya. Di sini kita ketikkan tampilkan nama mahasiswa. Menampilkan Oke, setelah melakukan simbol proses menampilkan nama mahasiswa, berikutnya adalah inisialisasi harga menu. Untuk inisialisasi harga menu biasanya menggunakan simbol heksagon atau persegi 6. Kita tuliskan inisialisasi harga menu. Pada inisialisasi harga menu ini di sini ada kode menu KG dengan harga 5.000 dan RB dengan harga 10.000, PK dengan harga 8.000. Supaya lebih cepat, saya salin saja dan paste di sini. Oke, kita rapikan sedikit. Berikutnya adalah input jumlah data transaksi. Untuk inputan biasanya menggunakan simbol jajar genjang. Kita tuliskan input jumlah transaksi. Jumlah data transaksi. Oke, kita lihat apakah sudah sesuai. Input jumlah data transaksi. Oke, berikutnya adalah input kode makanan plus banyak pesan dan juga input kode minuman plus banyak pesan. Seperti biasa untuk inputan kita menggunakan simbol jajar genjang. Ini kita salin saja supaya lebih cepat. Dan kita ambil satu lagi untuk input data, untuk input kode minumannya dan juga banyak pesan. Kita samakan. Kita salin juga supaya lebih cepat. Nah, setelah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah jika jumlah pesanan lebih besar dari 1, maka akan mengulangi langkah ketiga, yaitu input
kode minuman atau bisa juga input kode makanan plus banyak pesan. Untuk membuat ini adalah menggunakan simbol kondisi, yaitu simbol diamond. Diamond ini biasanya untuk menentukan sebuah kondisi. Kondisinya adalah jika jumlah pesanan lebih dari 1, maka akan mengulangi langkah 3. Jika jumlah pesan lebih dari 1, oke, alurnya seperti ini. Pertama adalah start atau memulai sebuah program. Kita rapikan nanti tampilannya. Nah, selanjutnya setelah start, di sini akan menampilkan nama mahasiswa. Setelah itu melakukan inisialisasi harga menu. Nah, setelah itu berikutnya setelah inisialisasi harga menu akan melakukan input jumlah data transaksi. Setelah melakukan input jumlah data transaksi, akan melakukan input kode makanan. Nah, setelah melakukan input kode makanan atau minuman, maka akan masuk ke sebuah kondisi, di mana jika pesanannya lebih dari 1, maka akan mengulangi step 3 ataupun step 2. Maksudnya gini, jika user menginputkan jumlah transaksinya lebih dari 1 atau contohnya 2 gitu, maka akan mengulangi proses ini, proses input kode makanan plus banyak pesanan. Akan mengulangi proses ini. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah input jumlah pembayaran. Seperti biasa, untuk simbol input adalah jajar genjang. Input jumlah pembayaran. Nah, setelah proses input jumlah pembayaran, di sini akan mencetak sebuah data transaksi seperti nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, dan juga subtotalnya. Untuk cetak data transaksi ini biasanya menggunakan simbol proses, yaitu memproses data transaksi. Ini akan menggunakan persegi panjang. Kita salin saja, yaitu cetak data transaksi. Yang berisi nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, jenis, harga satuan, banyak beli, dan juga subtotal. Nah, setelah proses ini kita akan melakukan proses perhitungan. Yang pertama ada perhitungan subtotal, yaitu sama dengan harga satuan ditambah dikali jumlah beli. Selanjutnya ada total harga sama dengan jumlah seluruh subtotal. Yaitu ada pajak, yaitu pajaknya 10% dari total harga. Yaitu ada kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total harga plus pajak. Kita gunakan simbol proses. Yang pertama adalah
subtotal dikalikan harga subtotal sama dengan harga satuan dikalikan jumlah beli. Kita salin aja supaya lebih cepat. Oke, kita salin. Yang berikutnya ada total harga dikurangi jumlah seluruh subtotal. Di sini biasanya jumlah dikurangi subtotal adalah total harga adalah 0 dikurangi seluruh subtotal. Alias total semua. Berikutnya adalah pajak sama dengan 10% dari total semua harga. Kita salin juga. Pajaknya adalah sama dengan 10% dari total harga. Berarti total harga adalah kita kalikan total harga dikalikan 0,10 atau 0,1 juga bisa. Di sini mohon maaf ada kesalahan. Oh enggak, ini sudah benar. Jadi kita lanjut saja. Kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total harga plus pajak. Ini kita buat juga. Oke, mohon maaf di sini agak sedikit kesalahan. Biasanya di sini untuk total harganya adalah sama dengan 0 dikurangi subtotal. Jadi kita revisi. Nah, kembaliannya adalah pembayaran dikurangi harga total semuanya. Sebelum itu kita buat variabel total semuanya dulu. Kita salin. Total semua adalah total semua sama dengan total harga plus pajak. Oke, setelah seperti ini kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mencetak output akhir. Untuk mencetak output akhir kita gunakan simbol proses, yaitu persegi panjang. Kita ketikkan cetak output akhir. Output akhir ini berisi nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal akhir. Oh, maksudnya subtotal hasil.
Oke, langkah berikutnya adalah outputnya, yaitu untuk mencetak total bayar. Untuk mencetak total bayar. Untuk outputnya kita menggunakan jajar genjang juga, karena jajar genjang ini digunakan untuk input dan juga output. Cetak total bayar. Berikutnya adalah untuk mencetak PPN atau pajak. Cetak PPN, pajak atau PPN. Oke, yang berikutnya adalah mencetak pembayaran. Cetak pembayaran. Oke, terakhir adalah mencetak kembalian. Nah, untuk pada bagian akhir flowchart adalah end alias selesai. Di sini kita menggunakan termination atau terminator seperti pada start di awal. Oke, setelah itu kita tambahkan panah untuk lebih menjelaskan alurnya. Di end sini adalah selesai, ya, saya lupa menambahkannya untuk selesai. Dan ini flowchartnya sudah selesai. Saya akan menjelaskan alur dari flowchartnya. Yang pertama adalah start atau memulai. Di sini menandakan sebuah program akan dimulai dari sini. Pada bagian start ini akan menampilkan nama dan NPM mahasiswa. Nama dan NPM mahasiswa. Setelah menampilkan nama NPM dan mahasiswa, berikutnya adalah melakukan inisialisasi pada harga menu. Di sini ada KG dengan nilai 5.000 atau harga 5.000. KG maksudnya di sini adalah kentang goreng, RB yaitu roti bakar dengan harga 10.000 dan lainnya. Berikutnya, setelah melakukan inisialisasi, biasanya kasir atau user melakukan input di sini, yaitu transaksi. Setelah input data transaksi, akan diteruskan ke input kode makanan atau banyak pesanan. Di sini bisa menginput kode makanan atau juga kode minuman. Setelah itu lanjut ke sebuah kondisi, di mana jika jumlah pesanannya lebih dari 1, maka akan mengulangi langkah ketiga atau langkah kedua, yaitu input kode makanan atau input kode minuman. Misalnya kasir atau user menginput jumlah data transaksinya adalah 2, yaitu 1 makanan, 1 minuman. Maka kondisi ini akan mengulangnya ke langkah 2 atau langkah ketiga. Oke, dan selanjutnya yaitu input pembayaran. Setelah melakukan input pembayaran akan mencetak data transaksi. Yang berisi nomor, jenis, harga satuan, dan banyak beli juga subtotal. Berikutnya akan melakukan sebuah perhitungan, yaitu subtotal sama dengan harga satuan dikalikan jumlah beli. Berikutnya total harga sama dengan 0 dikurangi subtotal. Berikutnya adalah pajak sama dengan total harga dikali 0,1. Oke, yang berikutnya adalah total semuanya, yaitu total semuanya sama dengan total harga ditambah pajaknya. Berikutnya ada kembalian, yaitu sama dengan pembayaran dikurangi total semuanya. Nah, setelah melakukan semua perhitungan ini, akan melakukan cetak
output akhir yang berisi nomor, jenis, harga satuan, banyak beli, dan subtotal hasilnya. Setelah melakukan cetak akhir ini, akan mencetak total bayar, berikutnya total pajak atau PPN, total pembayaran, dan terakhir mencetak kembalian. Setelah itu programnya akan selesai dan dengan adanya flowchart ini, nanti kita pas ngoding Python-nya jadi lebih mudah dan terstruktur karena sudah terbayang bagaimana alur dari program ini. Insya Allah nanti di video selanjutnya saya akan mencoba untuk membuat DFD dari program kasir ini. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dan menemani saya membuat tugas ujian akhir ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf jika ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti. Sekian video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.